kita mengucapnya terima kasih kepada Bapak Cecep misalkan ya. Oh iya. Ikhwan Cecep Bapaknya. Nah, nanti saya bacakan juga. Radio Latansa FM 96,9 untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia menyimak kajian kita di malam hari ini bersama saya Hafiz Al-Farisi yang insyaallah akan menemani ikhwan akhwat semuanya di malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini ikhwan akhwat, guru kita hadir dalam program acara Milad Mimbar Latanza bersama guru kita Bapak Haji Ustadz Asep Abdul Fatah, yang tadi juga di sesi yang pertama tadi ikhwan akhwat, guru kita sudah membahas dengan tema pentingnya berdoa dan berzikir. Nah, pada kesempatan sesi yang kedua ini ikhwan akhwat, sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini, kami juga masih mengundang bagi ikhwan dan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaannya, komentar dan juga sarannya bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp di 087 763 556 969. Sekali lagi, ikhwan akhwat jika ingin menyampaikan pertanyaannya, saran dan juga komentarnya bisa mengirimkan melalui nomor WhatsApp di 087 763 556 969. Pak Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan pertama yang saya bacakan. Pertanyaan dari Bapak Cecep yang berada di Selah Bintana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mengenai pembahasan yang tadi Ustaz sampaikan, Masya Allah sangat bermanfaat sekali untuk saya. Cuman saya ingin bertanya, Ustaz, apakah ada adab sebelum berdoa, Ustaz? Tata caranya, wajib dan sunnahnya itu seperti apa, Ustaz? Dan bagaimana kita memulai dan mengakhiri doa? Apakah memungkinkan juga, Ustaz, kita berdoa mendahulukan permintaan kita dengan urusan dunia sebelum urusan akhirat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu adab-adabannya, adab-adaban. Adab-adabnya juga. Jadi adab-adaban itu sopan santunnya lah gitu. Benar, Ustaz. Tata krama itu memang ada itu, ya. Jadi yang pertama ini kita berdasarkan kajian beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Azkar itu karangan Imam Nawawi. Kata ulama-ulama di situ menyebutkan bahwa adab-adabannya salah satunya kita punya wudhu bersih dari hadas. Itu misalkan orang berdoa boleh enggak tidak, artinya dalam keadaan punya hadas, boleh-boleh saja, hanya kurang adab gitu. Jadi adab yang pertama adalah punya wudhu bersih dari hadas. Yang kedua menghadap kiblat. Ya, jadi kita fokus dalam beribadah sholat juga kan menghadap kiblat. Ya, maka berdoa pun dianjurkan adab yang paling utama adalah menghadap kiblat. Bersih. Kalaupun misalkan tidak di masjid, boleh di masjid, ya, boleh di ruangan tertentu, misalkan di kamar lah. Pada malam hari kita misalkan berdoa, yang penting tempatnya bersih, jangan sampai kita waktu berdoa malah tidak khusyuk, ya. Jangan sampai ada makanan di depan, jangan sampai kita tidak khusyuk, ya. Apa sajalah yang mengganggu ketidakhusyuan harus dihindari. Jadi kemudian tadi bersih tempatnya, bersih pakaian kita juga bersih dari najis, ya, terutamanya begitu, bersih dari najis. Kemudian awali doa tersebut supaya doa tersebut tidak dalam keadaan mudab-dabun. Mudab-dabun itu tidak naik dan tidak turun. Jadi kalau kita berdoa harus sampai kan kepada Allah SWT. Ya, kan ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah apa yang kamu doakan. Minta doa kepadaku. Nah, jangan sampai tidak sampai doa tersebut, jangan sampai tidak sampai kepada Allah SWT. Maka para ulama di situ berpendapat hendaknya diawali dengan hamdalah. Yang pendek-pendek lah, misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diiringi dengan salawat.
alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu juga cukup. Atau misalkan yang sudah biasa, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah dan sebagainya, boleh. Ya. Dan diakhiri dengan doa, dengan hamalah dan salawat juga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu. Ataupun misal ditutup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Cukup gitu. Itu ada adab nomor 3-nya ya. Kemudian misalkan terus bolehkah misalkan tadi apa namanya? Bolehkah kita memulai doa dengan meminta hal-hal dunia sebelum akhirat? Sebelum akhirat. Kalau melihat kepada keterangannya ada apa yang kita fokuskan di dunia, misalkan kita meminta dunia, boleh, nggak apa-apa. Bahkan dalam doa sapu jagat juga malah yang didepankan, didahulukan dunia dulu ya, kebaikan dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang dunia dulu. Wabil akhirati hasanah, baru akhirat itu. Jadi boleh. Ya boleh. Dasar hukumnya ya itulah doa itu yang sudah dicontohkan oleh Allah SWT. Jadi boleh ya. Baik, Masya Allah, semoga terjawab ya kepada Bapak Cecep yang berada di Selamin Tanah. Nah, Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Ibu Dina Fitri yang berada di Kisah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, tadi Masya Allah pembahasannya sangat menarik sekali. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada waktu yang khusus yang baik untuk berdoa dan berzikir, Ustaz, yang bisa cepat untuk Allah mengabulkan doa-doa kita, Ustaz? Ya. Jadi kalau melihat dalam berbagai keterangan ini bukan kepada para ahli hikmah ya. Jadi memang sebenarnya ada semacam isyarat gitu. Tapi tidak ada ketentuan yang pokok. Ya. Ini harus misalkan harus pada asar, harus ini tidak ada gitu. Hanya ada isyarat gitu. Contoh seperti hanya doa pagi dan sore. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW mengajarkan adalah doa pagi dan sore. Berarti itu sangat penting pada saat itu. Di situ misalkan kalau pagi berarti itu dalam rangka apa itu? Dalam rangka ikhtiar ya. Jadi pada saat pagi itulah dimanfaatkan untuk berdoa. Kemudian kan ada sholat misalkan pagi itu namanya sholat duha ya. Duha. Ya ada sebelumnya ya subuh gitu ya. Ini ngomong tentang masalah duha ini. Kemudian ada sore menjelang maghrib. Itu kenapa sampai di situ? Berarti ada masalah gitu ya. Kata orang ya katakanlah pada saat mendekati maghrib itu kan yang namanya apa? Ada kepercayaan gitu ya, ada kepercayaan. Misalkan kalau jin itu kan tidurnya pada siang hari ya. Kalau kita tidurnya malam hari, kalau jin malah bangun gitu. Pada saat kita bangun, pada saat subuh mereka tidur gitu. Jadi kalau pada saat maghrib mereka baru bangun. Nah, pada saat itulah mereka mulai mengganggu.